semua orang Sunda aja. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya Tiap minggu, ada aja orang yang ngetes batas kesabaran publik. Kita lihat barusan, mulut nyelonong, ngeledek suku terus viral. Dan negara langsung masuk mode default. Ribut nasional edisi kesekian. Jangan lupa, paham dulu, komen nanti, kacamata, mode on. Oke, mari kita jelasin tanpa sensor. Kejadian ini bukan cuma kelepasan ngomong. Ini bukan mimik wajah lagi bercanda. Ini penghinaan terang-terangan yang diposting dengan sadar, direkam dengan sadar, dan diviralkan dengan sadar juga. Lalu apa alasan klasiknya? Saya tidak sadar, saya tidak bermaksud menghina, saya lagi lelah. Padahal jelas sekali, videonya terang benderang, nadanya yakin. Dan kalimatnya, ya memang penghinaan, ini bukan gangguan sinyal. Ini cuma otak yang kalah cepat dari mulut. Seolah-olah kita hidup di negara dengan sistem yang aneh. Ada yang menghina Sarah, lalu netizen ngamuk, ada laporan polisi, lanjut pelaku bilang maaf. Itu bukan saya yang sebenarnya, dan akhirnya selesai tanpa ada tindakan tegas. Begitu mudah, begitu murah. Harga martabat satu suku cuma ditukar dengan kalimat saya dalam keadaan tidak sadar. Tapi, sekarang netizen udah lelah. Mereka bukan cuma mau klarifikasi. Mereka bukan cuma mau permintaan maaf template, mereka mau tindakan tegas. Karena kalau tiap pelanggaran SARA cuma diselesaikan dengan minta maaf, besok-besok makin banyak yang coba-coba. Kita ini negara yang bangga banget bilang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi praktiknya, begitu beda suku sedikit, langsung jadi bahan roasting. Kebinekaan itu bukan slogan manis yang ditempel di backdrop upacara. Bukan juga pajangan di dinding kantor desa. Dan bukan quotes cantik buat lomba pidato. Itu pegangan hidup. Kalau sampai dihina, ya wajar kalau marah. Karena identitas itu bukan sebuah aksesoris yang bisa diacak-acak seenaknya. Tapi, selalu ada aja yang mikir, cuma bercanda. Cuma konten. Ya kalau mau bercanda, minimal punya standar lah. Jangan lucunya yang ngejelek-jelekin identitas orang lain. Apalagi bawa-bawa suku. Itu bukan komedi. Itu cuma mismanagement otak kiri kanan. Kali ini, publik kelihatannya jauh lebih tegas. Kolom komentar penuh tuntutan. Mereka bilang, proses hukum aja. Jangan cuma klarifikasi. Biar ada efek jera. Dan jujur, itu wajar. Karena kalau pelaku cuma muncul dengan wajah sayu dan kalimat standar, maaf, saya khilaf. Lalu, bebas jalan-jalan esok harinya. Maka siklusnya nggak akan pernah berhenti. Orang tidak akan takut lagi melakukan kesalahan. Karena tahu, cukup minta maaf dan selesai. Dan itu bahaya. SARA itu bukan topik main-main. Ini urusan yang bisa memecah belah bangsa. Kalau negara longgar, kita semua yang kelak akan menanggung risikonya. Jadi, apa poin utamanya? Pertama, jangan ngetes kesabaran publik dengan mulut. Karena sekarang, masyarakat udah nggak mau lagi drama klarifikasi bumbu sedih. Kedua, kalau mau bercanda, bercandalah pakai otak, bukan pakai ego. Ketiga, kalau tidak bisa menghargai perbedaan, minimal diam. Diam itu murah. Murah dan tidak bikin laporan polisi. Indonesia sudah terlalu sering dibikin gaduh sama kasus yang sebenarnya bisa selesai kalau semua orang tahu batas. Tapi, faktanya, selalu ada aja yang mulutnya meluncur duluan sebelum otaknya nyala. Dan setiap kali ada yang begitu, kita balik lagi ke siklus lama, ribut, klarifikasi, selesai, dan ulang lagi minggu depan. Pertanyaannya sekarang, apa kita mau terus normalin pola kayak gini? Atau justru kita setuju bahwa penghinaan SARA harus diberi konsekuensi yang lebih jelas, lebih tegas, dan gak bisa cuma ditebus pakai video minta maaf di depan kamera. Dan ini waktunya kamu ngomong, karena publik yang selama ini jadi korban ucapan sembrono juga punya hak untuk menentukan batas toleransinya. Jadi, menurut kamu, pelaku kayak gini cukup diklarifikasi? Atau harus ada tindakan nyata biar efek jerahnya kerasa? Komentar kamu bakal jadi bahan penting buat diskusi besar ini. Karena, suka atau enggak, masa depan standar sosial kita ditentukan dari bagaimana publik merespons kasus begini. Jangan lupa, paham dulu, komen nanti. Udah dulu ya, jumpa lagi di episode berikutnya. Kacamata, mode off.